Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk pemirsa dimanapun Anda berada dan tentunya para pendengar Trijaya. Kita pagi hari ini jumpa dalam Morning News, inspirasi pagi untuk memulai hari. Selamat datang, welcome bersama saya Fadli Sungkara dan saya Andri Susanto. Oke, ini adalah kerjasama antara iNews.id ya, bersama dan dengan Trijaya MNC Trijaya FM yang menghadirkan informasi aktual, kemudian juga bahasan isu-isu terkini yang bisa disaksikan di web streaming iNews.id dan juga YouTube iNews Official dan juga di MNC Trijaya FM. Ya. Om, sakit Om. Suara kenapa? Jadi kemarin itu lewat tol Cikampek. Ya. Keluar tol tiba-tiba hilang. Apanya? Imani. Suaranya. Kira habis event Om semalam. Oh. Sama Mas Yoyon. Oh yes. Halo Mas Yoyon. Itu juga gak nyangka. Halo Mas Yoyon. Kemarin. Iya. Habis JR kan. Iya. Event MMA ternyata yang produksi Mas Yoyon dan tim. Mantap. Udah tiba-tiba beliau WA. Akhirnya kita ketemuan. Oke. Sampai malam tuh Om, lumayan. Pantas hilang suaranya. 10 pertandingan. 10 pertandingan? 10 pertandingan luar biasa, tadi malam. Luar biasa. Rencana abis ini mau ke Poncol, mau beli suara bekas. Kali ada yang jual kan. Knalpot bobok ya. Vespa boleh. Knalpot Mio dibobok ya. Om, gimana Om? Ini kan kita format baru nih ya. Jadi namanya sekarang jadi Morning News. News. Luar biasa, dan pastinya akan lebih banyak informasi-informasi yang update setiap hari nih dari Senin sampai Jumat. Luar biasa. Nanti kita juga akan kedatangan guest star utama kita nih. Ada Wapimret, ada Pimret, nanti ada narasumber. Betul. Pokoknya akan lebih mewarnai, lebih seru dan lebih menarik lagi bahasan-bahasannya. Iya. Tapi ini flu-flu gini, memang kemarin Jakarta tuh hujan deras banget ya. Dan awet. Betul. Sampai pagi tadi loh. Dari malam sampai pagi. Belum ada info banjir ya? Coba kita cek. Tadi pagi kabarnya di beberapa titik di Jakarta Selatan itu masih gerimis. Iya, betul. Jakarta Pusat juga, Pak. Gerimis. Iya. Di mager kita ya. Biasanya kalau hujan awet dari semalam di Jakarta itu paginya banjir ya. Iya. Atau minimal genangan. Betul. Biasanya. Nah, hari ini apakah ada? Kayaknya nggak ada nih berita banjir di Jakarta untuk pagi ini. Berarti bagus ya, drainase Jakarta udah oke. Udah oke ya, udah aman ya. Iya, meskipun hujannya cukup awet gitu dari semalam. Tapi kan fluktuatif Om. Betul. Nanti deras, nanti reda, nanti berhenti. Ini karena mau Imlek Om. Minggu depan kan kita Imlek nih. Iya. Tahun ular kayu. Widih. Wood snake. Ular kayu ya. Itu katanya gimana menurut Feng Shui ya? Menurut rekomendasi WHO. Kenapa WHO? Beda ya? Bukan. Beda ya? Salah ya? Iya. Nah, menurut Feng Shui-nya katanya 2025 ini memang penuh dengan lika-liku, Pak. Kayak ular. Oh iya benar. Ular lika-likunya di ular. Nah, kayunya nah ini dia nih. Jadi suatu waktu nanti akan lurus, Pak, seperti kayu. Apanya? Lika-likunya. Oh. Berarti happy ending dong. Happy ending. Yang tadinya berliku-liku akhirnya menemukan jalan yang lurus. Indah pada waktunya. Indah pada waktunya, benar. Jadi kalau sekarang masih bingung mau gimana, mau ngapain, tenang, masih awal tahun. Oh. Gitu, ya kan? Pertengahan tahun pasti lebih bingung. Makin ya. Makin. Perjalanan masih panjang. Karena kita baru saja membuka pintu ya di tahun 2025. Di tahun 2025. Gitu. Tapi kita berdoa, kita berharap mudah-mudahan banyak hal baik yang mendatangi kita pada tahun 2025 ini. Dan banyak sekali nih bahasan-bahasan yang rame nih sebenarnya di media nih. Salah satunya arisan bodong. Wah tuh ibu-ibu tuh. Pelakunya ART, asisten rumah tangga. Ibu rumah tangga. IRT. Beda satu huruf doang tapi. Beda satu huruf tapi berarti ya. Iya. Karena ada kaitannya tuh nanti. IRT bukannya busi ya? Ada ya. Sama rantai. Kalau IIRT berarti poligami, Pak. Nanti kita juga bahas. Iya.
nyambungin aja terus ya. Kan nggak usah dibahas lagi. Iya sih, udahlah ya. Udah ACC kan. Dibahas tuh kan kalau belum ACC. Oh gitu ya. Jadi kita mau bahas yang mana dulu nih? Pagar laut. Oh, pagar laut. Kita bahas pagar laut. Pagar laut. Pagar laut. Ini makin jadi polemik ya kayaknya ya. Iya. Nah, pertanyaan saya Om, MU kalah lagi ya? Aduh, jangan dibahas nih kayak gitu-gitu deh. Saya udah diem aja loh ini. Kenapa dibahas sih? Ampun deh. Ada yang request soalnya. Iya. Pokoknya tiap MU kalah, tanya dong ke Om Andri. Gitu. Oh gitu, ya. Udahlah ya. Emang fans MU itu punya kesabaran yang luar biasa. Iya. Terus gue bilang kan, nggak, jangan gitu dong. Iya, jangan lah. Bagus. Iya. Kalahnya di kandang lagi. Sama cendol. Siapa lagi berarti? Tapi gemes banget gak sih? Itu lawan 2 tim loh MU. Iya. Brighton sama Hove Albion. Iya. Curang Brighton and Hove Albion. Jadi, ya. Harusnya wajar ya. Wajar kalah karena lawannya 2 tim. 2 tim, betul. Benar juga lagi. Dan ini kekalahan yang apa ya? Pecah rekor lagi nih. Terburuk sepanjang sejarah. Iya. Ini pelatihnya mau diganti gak sih? Kira-kira gemes ganti banget. Ruben Onsu maksudnya. Jadi geprek ntar. Emang masih ada ya? Iya ya. Katanya gara-gara udah nggak pernah lihat sih. Kan? Iya, udah nggak pernah lihat sih. Udah nggak ada Pak. Udah nggak ada ya. Gara-gara sengketa merek ya. Sengketa merek, iya. Bensu ya. Iya, geprek Bensu ya. Tapi unik juga ya. Padahal kan itu nama dia, tapi ternyata yang punya orang lain, orang Bandung itu. Betul. Dan emang ini juga kadang-kadang merek itu bahaya, Pak. Bahayanya. Jadi kadang-kadang padahal kita yang punya nih ternyata udah diklaim sama orang lain itu banyak. Jadi mereka udah bikin akun-akun, mereka sudah daftar kayak gitu-gitu dengan merek yang sama. Emang sengaja, Pak. Jadi kayak misalnya nih ada asal bikin aja gitu. Ya. Misalnya kita punya produk jahe nih gitu, ya kan, jahe ceria gitu. Nah, itu. Jadi lupa loh, maaf ya. Enggak sengaja. Ini punya produser soalnya. Iya. Ini kan UMKM. Tapi kalau dia nggak daftarin tiba-tiba udah ada, Pak. Udah ada. Berarti ada banyak orang iseng yang mendaftarkan. Iya, orang berharap peruntungan, betul. Sama kayak website lah. Iya kan, .com-nya, .co.id dia udah ada tuh gitu. Jadi ketika nanti kita mau bikin, padahal ini institusi officialnya, loh kok udah ada nih? Iya. Dan itu kejadian terus tuh. Ngeselin ya? Betul. Padahal misalnya kita yang punya merek itu, kantor itu, gitu. Benar. Tapi kok udah diambil orang, padahal orang tersebut juga belum tentu dia punya kantor atau brand itu. Oke. Soal pagar laut. Betul. Jadi kan udah dibongkar Om. Iya, udah dibongkar. TNI Angkatan Laut, betul. Nah, sementara Menteri KKP Pak Wasakti bilang tunggu dulu. Awalnya dia bilang nggak tahu nih ada pembongkaran. Tunggu dulu karena ini penting untuk proses penyelidikan. Betul. Dan akan menjadi bukti gitu kan. Iya. Nah, sementara di sisi lain TNI AL menyatakan bahwa ini arahannya, instruksinya dari Pak Prabowo nih. Langsung. Dari Presiden. Langsung. Ini yang jadi menarik sebenarnya. Ada miskoordinasikah? Nah, ini menarik nih. Nggak tahu nih. Iya. Termasuk kemarin juga banyak ya viral juga di X ya. Iya. Itu bahwa pagar laut itu ternyata udah ada HGB-nya. Ada HGB-nya. Nah, itu gimana tuh? Hak guna bangunan ya. Hak guna bangun di laut, Pak. Iya. Bingung ya? Iya. Nah, tadi ngobrol sama Doni, staf khusus KKP. Itu kan harusnya urusannya sama kementerian yang lain. Iya, Kementerian ATR ya. Iya. Dan BPN. Cuman masalahnya ini di laut kan yang dipagerin. Jadi sebenarnya itu gimana ya? Iya. Ada tumpang tindih regulasi kah? Nah, itu dia tuh. Kenapa kok tiba-tiba ada di aplikasi Bumi ya kalau nggak salah ya? Bahwa itu sudah ada HGB-nya gitu. Nah, ini kan jadi pertanyaan juga di masyarakat gitu yang memang harus clear nih gitu. Ini pagar punya siapa nih gitu. Iya kan? Sama juga kayak yang di Bekasi itu, kan Pemprov bilang ini kerjasama kita, sama pihak swasta untuk membangun pelabuhan penataan pelabuhan. Tapi KKP bilang ini ilegal, betul, sampai akhirnya disegel. Apa sih yang jadi masalah? Nah, itu jadi apakah kurangnya koordinasi, betul, atau memang ada tumpang tindih regulasi? Dan itu yang jadi soal sebenarnya. Apakah nanti kedepannya ini akan menjadi
ya harusnya sih bisa jadi apa ya, kalau menurut saya ya, ini bisa jadi pelajaran juga gitu, bahwa di setiap instansi, di setiap lembaga itu bisa saling berkoordinasi untuk satu hal gitu. Apalagi ini strategis loh Pak, strategis ya. Ini pagar kayu ini kan aset strategis, artinya 30 kilo perairan Pak. Itu ya. Iya, perairan 30 kilo. 30 kilo loh. Iya. Tanah Pak di Jakarta semeter aja udah 40 juta. Nah, ya kan? Itu masih masuk wilayah, ya istilahnya wilayah-wilayah yang strategis gitu. Semeter, let's say 50 juta. Iya. Ini 30 kilo. Gede banget ya? Iya. Mau dibangun jembatan cinta juga kan panjang banget Pak. Itu kayak yang di Bekasi ya, jembatan cinta itu ya. Iya. Yang ada pagarnya juga. Yang di Ancol kan ada tuh kalau jembatan yang cinta di yang di tengah. Yang suka ada yang suka ada ininya ya. Iya. Apa namanya, perahu-perahu itu. Betul. Iya. Sama ada kafenya di tengah tuh. Bapak sering ke situ ya? Iya, karena ngeliat sunset bagus Pak situ. Nah, ini kita udah terhubung nih dengan kita ngobrol-ngobrol ya. Ngobrol-ngobrol juga ya dengan Pak Riono, anggota Komisi 4 DPR dari fraksi PKS. Selamat pagi. Pagi Pak Riono. Pagi Mas. Iya. Aduh. Selamat pagi semuanya. Sehat selalu ya. Sehat selalu ya Pak Riono. Siap. Ya. Pak, pagar laut di Tangerang ini dari awalnya sudah bikin heboh, kemudian yang terbaru ada kontroversi lagi nih Pak, dibongkar sama TNI AL, kemudian Kementerian KKP juga bilang, kita malah belum tahu dibongkar, malah minta tunggu dulu. Tapi sebenarnya Komisi 4 seperti apa sih Pak menanggapi hal ini? Ya, pertama masyarakat harus kita edukasi bersama ya, bahwa sekarang ini memang teman-teman di legislatif pertama lagi reses, hari ini selesai ya, kemudian besok kita akan adakan rapat intern untuk kemudian memastikan bagaimana sikap DPR dalam hal ini Komisi 4 untuk melihat masalah pagar laut ya. Kemudian berikutnya memang saya dan Bang Johan kemarin udah ke sana ya secara langsung, dan kemudian besoknya langsung disegel KKP, dan sekarang ada perintah Presiden. Secara umum kita respon positif ya teman-teman DPR untuk kemudian melaksanakan perintahnya Presiden. Dalam arti secara konstitusi kami mengawasi dengan sungguh-sungguh bahwa ini sudah menjadi konsumsi publik, ini harus kita tuntaskan semuanya. Ya, dan dalam minggu ini kita akan ngecek lagi ke lapangan secara bersama-sama dengan kawan-kawan Komisi 4 untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil oleh eksekutif itu sesuai dengan perundangan seperti itu. Ya, kalau kemarin misalkan fokus saya ini adalah kesejahteraan kawan-kawan nelayan kita. Ini yang kadang dalam tanda petik agak dilupakan bahwa di sana ada 3.888 nelayan. Ya, kemudian 502 pembudidaya. Kalau kita kalikan aja dengan keluarganya itu sudah hampir 21.000 loh Mas. Masyarakat pesisir situ yang menggantungkan seperti itu. Itu yang menurut saya harus menjadi salah satu concern publik, bagaimana kemudian pagar laut yang sekarang sudah kontroversi ini itu perspektifnya adalah kepentingan ruang wilayah laut untuk kesejahteraan nelayan itu bagaimana, seperti itu saya melihatnya. Iya. Nah, ini kan sebetulnya perairan tangkap ya Pak Riono. Pertanyaan kita tentu kok bisa gitu ya, ada yang matok-matokin gitu, ada pagar seperti itu. Kalau kita soal pengawasan sebetulnya ini peran dan wewenang siapa sih Pak Riono? Saya dari pelabuhan ke arah laut ke pagar yang terdekat itu saya tembak itu sekitar 3,7 kilo. Ya, 3,7 kilo itu tuh kurang lebih ya sekitar mungkin masih di bawah 12 mil. Nah, kalau di bawah 12 mil itu sebenarnya kewenangannya teman-teman di provinsi. Ya, tetapi kalau sudah di atas 30 kilo kemarin itu, ya itu teman-teman pusat yang punya kewenangan. Makanya saya sampaikan koordinasi ini harus matang semuanya, provinsi, pusat, kementerian, lembaga, biar tujuannya ini adalah sama-sama melihat kasus ini secara komprehensif, biar nanti kita akan tahu kira-kira
ruang laut ini setiap siapapun dia yang memanfaatkan harus punya izin resmi dari pemerintah. Seperti itu. Ya, oke. Nah, yang mengherankan juga nih Pak Riono, kok bisa ya selama ini semua institusi yang terkait dengan pemanfaatan ruang laut kok tidak tahu siapa yang punya pagar ini? Nah, itulah pertanyaan yang publik itu menduga, kan begitu. Ya, logika, betul. kita bicara logika umum ya. Panjangnya sudah segitu panjang, masa nggak ada yang tahu, nggak ada yang ngerti bagaimana kemudian sepanjang itu dibangun, kan begitu? Iya, betul. Ya kan. Nah inilah yang sekali lagi kalau kami di DPR kan pengawasan secara konstitusi kami akan lihat secara resmi. Kalau ibaratnya begini, kalau itu proyek itu kan ada papan plang proyeknya. Yeah. Tapi ini nggak ada, di situ nggak ada kita. Ini proyeknya siapa, punya siapa, terus biayanya berapa lama dikerjakan, kan nggak ada. Nah itulah yang ya mudah-mudahan ini bagian dari perhatian pemerintah untuk antar kelembagaan ini bisa koordinasi secara solid seperti itu. Yeah. Atau jangan-jangan sebetulnya udah tahu siapa pemiliknya, cuman karena dekat dengan kekuasaan atau punya power, akhirnya ya semua pada itu asumsi publiknya begitu mungkin loh ya. Tetapi saya berpegang prinsip bahwa kita harus mendasarkan kepada official ya. Official itu ya secara resmi bagaimana. Ya kalau kita secara official belum ada ya kita nggak boleh dong kemudian dalam tanda petik ya menghakimi yang mungkin belum tentu benar. Asumsi itu. Betul, seperti itu Mas. Pak Riono nanya dong Pak. Ya, aku mau naik pesawat. Oh ya. Baik. Terima kasih Pak Riono. Terima kasih Pak Riono. Terima kasih. Sukses ya Pak. Hati-hati di jalan. Iya. Iya. Waduh. Ya berarti memang kan kondisinya DPR lagi reses ya. Iya. Dan ya memang ini mungkin akan dibahas setelah para anggota dewan masuk. Nah, untuk menegaskan mudah-mudahan bisa clear nih masalah nih. Iya. Dari KKP kabarnya sudah menetapkan 2 kali 24 jam untuk pemiliknya agar segera muncul dan melakukan pembongkaran. Jika tidak, maka akan dilanjutkan pembongkarannya. Berarti udah sejalan dia tuh dengan TNI AL ya. Nah kabarnya koordinasi juga dilakukan antara KKP dengan TNI AL. Iya sih. Ya mudah-mudahan lah ya bisa terungkap dengan jelas nih siapa. Nah ini yang menarik lagi soal HGB tadi ya. Iya. Benar kita mau nanya tadi tuh soal HGB tadi. Iya. Cuman Pak Riono juga udah bilang sama Mas Dwi kan beliau lagi mau flight ya betul. Tadi udah dipanggil tuh sama flight attendants ya. Oh iya. Masuk gitu. Oh. Udah kayak ibu guru ya hari Senin habis periksa kuku tuh. Oke. Untuk Sobat iNews dan juga pendengar iNews dan pendengar Trijaya bisa ikutan berinteraksi pada pagi hari ini. Betul. Barangkali punya komen atau punya info lalu lintas dan juga pantauan cuaca dimanapun Anda berada, silakan di-share melalui WhatsApp di 0812 111 1046. Tetap bersama kami di Morning News.